Pria itu mengikuti ujian kualifikasi Hunter. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan bahkan para elit rang es top dunia. Semua itu karena dia mengalahkan seorang bintang baru di dunia Hunter. Hanya dengan menggunakan pertarungan tangan kosong dasar. Pemandangan itu membuat semua penguji tercengang. Bahkan anggota terkuat dari guild rang es tidak bisa menahan keinginannya untuk menguji batas kekuatannya secara pribadi. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Hu Ken telah menghabiskan 80 tahun yang panjang bertarung di dunia lain sebagai dewa tombak yang tak terkalahkan. Dia pernah membunuh Raja Iblis di dunia itu dengan tangannya sendiri setelah menyelesaikan misinya. Kelelahan akhirnya menguasainya, jadi Hu Ken mengajukan permintaan kepada Sang Dewi. Dia meminta agar semua ingatan dan pengalamannya dipertahankan dan agar dia dikirim kembali ke bumi. Sang Dewi setuju, tetapi versi dirinya di bumi sudah mati. Jadi, Sang Dewi menempatkan jiwanya ke dalam wadah yang baru. Detik berikutnya, seberkas cahaya menghantam Hu Ken. Wadah baru itu ternyata adalah tubuh yang berada di ambang kematian. Meski begitu, Sang Dewi percaya dia akan menjalani kehidupan yang benar-benar baru melaluinya. Ketika Hu Ken membuka matanya lagi, dia sudah kembali ke bumi. Dunia lain yang terkutuk itu telah membuatnya menderita tanpa henti. Sekarang setelah kembali ke bumi, tubuh barunya hanyalah seorang remaja laki-laki. Dia menyalakan keran dapur dan melihat air bersih yang tidak terkontaminasi mengalir keluar. Hanya dengan sekali tekan, api pun muncul. Inilah sihir yang sesungguhnya. Persetan dengan semua penyihir di dunia lain itu. Lebih penting lagi, dunia ini masih punya makanan favoritnya. Ayam goreng katsu. Tekstur aslinya membuat air matanya berlinang. Beginilah seharusnya rasa makanan asli. Selama 80 tahun bertarung tanpa henti, dia tidak pernah makan makanan yang layak. Akhirnya, dia bisa hidup seperti orang biasa di dunia ini. Yang tidak Hu Ken sadari adalah cahaya merah samar yang menyala di luar jendela. Dia masuk ke kamar mandi dan mandi dengan nyaman dan lama. Meskipun dia masih merasa sangat tidak sinkron dengan dunia ini, dia percaya kehidupan yang lebih baik akhirnya dalam jangkauannya. Lalu, tanpa peringatan, wajah mengerikan muncul di luar jendelanya. Itu sangat mengejutkannya. Bagaimana bisa hal seperti itu ada di bumi? Beberapa saat kemudian, sebuah siaran terdengar di belakangnya, memberikan pengumuman darurat. Sebuah retakan korosi telah muncul di kompleks apartemen. Semua penghuni diperintahkan untuk segera mengungsi ke tempat perlindungan bawah tanah. Hu Ken tidak tahu apa itu retakan korosi, ataupun apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pemandangan berikutnya membuatnya benar-benar terguncang. Beberapa monster humanoid menempel rapat di kaca jendelanya. Cakar tajam mereka hampir menembusnya. Tepat di saat mereka akan menerobos masuk, Hu Ken berbalik dan melesat pergi. Sekarang semuanya sudah jelas. Bumi ini bukan lagi bumi yang dia ingat. Dan dia butuh jawaban secepatnya. Makhluk-makhluk humanoid ini terlihat sangat mirip dengan monster yang pernah dia hadapi di dunia lain. Hu Ken dengan cepat bergerak ke tepi jendela, menyelinap keluar dari pandangan mereka. Begitu mereka pergi, dia memanjat keluar jendela tanpa ragu-ragu. Dia pikir langkah teraman adalah mengikuti instruksi dari siaran dan pergi ke tempat perlindungan. Saat itulah dia melihat seorang anak berdiri di depannya. Dia baru saja akan mengajak anak itu bersamanya. Ketika dia menyadari bocah itu sebenarnya berencana untuk kembali ke arah para monster. Wajah anak itu masih muda, namun matanya tak tergoyahkan. Dia bahkan berbicara tentang mengalahkan para monster dan bertanya pada Hu Ken apakah dia mau bergabung dengannya. Hu Ken hanya bisa merasa bingung. Apa anak-anak zaman sekarang benar-benar seberani ini? Dari anak itu, Hu Ken mengetahui bahwa bumi telah menjadi seperti ini selama 13 tahun penuh. Retakan korosi adalah gerbang tempat para monster muncul. Dan tidak ada yang tahu bagaimana retakan itu terbentuk atau kapan dan di mana mereka akan muncul. Kenyataan itu membuat Hu Ken frustrasi. Setelah semua kesulitan yang dia lalui untuk kembali ke bumi, tempat ini malah berubah menjadi neraka. Sambil lalu, dia bertanya pada anak itu, siapa hunter terkuat di bumi saat ini? Tanpa ragu, anak itu menjawab dengan nama Lee Sung Yun.
Lee Sung-yun berasal dari guild Ganabi, salah satu dari 10 guild teratas di bumi. Dia menggunakan pedang besar raksasa dan saat ini sedang menangani sebuah retakan korosi di Shorewin. Meskipun tahu bahwa hunter-hunter yang kuat itu ada, gagasan tentang orang biasa melawan monster masih terasa tidak nyata bagi Hukan. Tiba-tiba, Hukan membekap mulut anak itu. Dia memberinya isyarat untuk tetap diam. Para monster mendekat dari depan. Dilihat lebih dekat, ada 5 monster. Tepat di depan mereka. Tapi Hukan tahu lebih baik. Ada 5 yang terlihat, dan 1 lagi bersembunyi. Untungnya, tubuh baru ini sepertinya juga memiliki kekuatan di luar manusia normal. Cukup untuk menghadapi mereka. Tetap saja, dia tidak yakin bisa melindungi anak itu di tengah pertarungan. Namun, meninggalkannya juga bukan pilihan. Saat Hukan menimbang-nimbang pilihannya, sebuah sensasi yang familiar menyelimutinya. Udara membawa jejak energi biru samar. Itu adalah mana. Pada saat itu, dia yakin. Ini sama persis dengan dunia yang pernah dia kenal. Detik berikutnya, salah satu monster tiba-tiba terbakar. Serangan itu dilancarkan oleh Hukan sendiri. Meskipun mana yang telah dia kumpulkan selama 80 tahun telah lama hilang, selama mana masih ada di udara, dia bisa mengumpulkannya kembali. Itu berarti dia masih bisa menggunakan kekuatan yang terukir di dalam jiwanya. Api paradoks. Daya apinya sedikit mengecewakan, tetapi untuk menghadapi beberapa monster ini, itu sudah lebih dari cukup. Anak itu menatapnya dengan takjub. Aku tidak menyangka kau punya kemampuan seunik itu. Dengan kemampuan itu, anak tersebut bahkan bersiap untuk menyerang dan menghabisi para monster sendirian. Huken hanya bisa terdiam. Para monster bahkan belum sepenuhnya mengunci target mereka, jadi untuk apa terburu-buru maju sekarang? Tepat seperti yang Huken duga, anak laki-laki itu langsung menjadi sasaran. Terkunci oleh tatapan para monster. Ketakutan membanjiri wajah anak itu. Untungnya, Huken berhasil meraih lengan anak itu tepat waktu. Dia memberi isyarat agar anak itu menyerahkan tongkatnya. Dia perlu meminjam senjata anak itu. Sesaat kemudian, 3 monster menyerbu lurus ke arah Huken. Begitu senjata itu sampai di tangannya, tatapan Huken berubah total. Suara desingan tajam membelah udara saat dia langsung mengayunkan tongkat itu. Dalam sekejap, ketiga monster itu terbelah 2 dengan rapi di bagian pinggang. Huken merasakan sensasi yang akrab dari masa lalunya sebagai dewa tombak telah kembali. Anak itu benar-benar terdiam melihat pemandangan tersebut. Di matanya, Huken jelas bukan orang biasa. Dia pasti seorang hunter yang menyembunyikan identitas aslinya. Namun, di dalam hati, Huken terbakar amarah. Kehidupan damai yang telah dia perjuangkan dengan susah payah untuk direbut kembali, ternyata menjadi seperti ini begitu cepat. Dengan ekspresi kesal, Huken membawa anak itu ke tempat penampungan bawah tanah. Ibu anak itu langsung mengenali anaknya seketika. Dia berulang kali berterima kasih pada Huken. Mengatakan bahwa pastilah Huken yang telah menyelamatkan putranya. Melihat pakaian wanita itu yang dijahit dengan rapi. Pakaian mewah, Huken tertegun sejenak. Jadi, anak itu ternyata berasal dari keluarga kaya. Pantas saja dia bertindak begitu sombong. Pada saat itu, seluruh bangunan mulai bergetar hebat. Hanya dalam sekejap, seekor monster mendobrak masuk melalui pintu. Dan memaksa masuk. Semua orang lari dengan panik. Namun, Huken tetap berdiri di tempatnya. Anak itu berbalik dan berteriak menyuruhnya lari. Mengatakan bahwa Huken sekalipun tidak akan punya kesempatan melawan monster ini, tapi Huken tetap tidak bergerak. Dia pikir dia telah kembali ke dunia yang dikenalnya, tapi sekarang sudah jelas. Tempat ini sama sekali tidak berbeda dengan dunia lain itu. Dia bertanya pada anak di sampingnya, kenapa? Jika keluarganya begitu kaya, dia masih ingin menjadi seorang hunter. Bukannya bersembunyi di tempat yang aman dan hidup dengan nyaman. Anak itu berkata ayahnya terbunuh saat itu. Keluarga mereka juga sedang bersembunyi di sebuah tempat penampungan. Namun, ayahnya tetap saja dibantai oleh monster. Sejak saat itu, anak itu mengerti bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman di bumi ini. Itulah sebabnya dia bersumpah untuk menjadi seorang hunter.
Hunter terkuat yang akan memusnahkan semua retakan korosi dan menyelamatkan dunia. Meskipun kedengarannya konyol. Sebelum dia selesai bicara, Huken memotongnya. Dia tersenyum, senyuman yang penuh ketenangan. Dan berkata bahwa anak itu akan menjadi hunter yang hebat suatu hari nanti. Tapi sayangnya, dia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dunia ini. Begitu Huken selesai bicara, ibu anak itu dengan panik menariknya. Menyuruhnya untuk lari, dan tepat pada saat itu, sebuah ledakan dahsyat terjadi di belakang mereka. Saat anak itu berbalik, dia terkejut melihat monster yang ditakuti semua orang itu sudah mati, dibunuh oleh Huken hanya dengan satu tangan. Alasan Huken berkata kalau anak itu tidak bisa menyelamatkan dunia sangatlah sederhana, karena tugas itu adalah miliknya. Dan kebetulan dia punya banyak pengalaman dalam melakukannya. Setelah berurusan dengan monster itu, Huken kembali ke rumah untuk mengumpulkan informasi dasar tentang dunia ini. Dia juga mendapati saldo rekeningnya anjlok hingga hanya tersisa 3001. Pemilik asli tubuh ini tadinya adalah karyawan perusahaan logistik, tetapi perusahaannya bangkrut karena corrosion rift. Hal itu membuatnya menjadi pengangguran. Tepat saat Huken bingung memikirkan cara mendapatkan uang untuk bertahan hidup, dia melihat pengumuman rekrutmen hunter di ponselnya. Waktu pun berlalu dengan cepat ke hari berikutnya. Di dalam gedung asosiasi hunter, hari ini sebuah upacara seleksi akbar akan berlangsung. Acara ini menarik perhatian banyak pencari bakat hunter. Semua berharap bisa merekrut pendatang baru yang menjanjikan ke dalam guild mereka. Akan tetapi, seorang pencari bakat meyakini bahwa angkatan hunter kali ini tidak ada yang benar-benar menonjol. Hanyalah sekelompok karakter figuran. Namun, acara seleksi ini juga menarik perhatian salah satu dari 10 hunter top dunia. Lee Sayon. Hampir semua orang di arena menatap dengan kagum, karena dia adalah orang yang biasanya hanya mereka lihat di berita. Dan kini, dia ada di sana secara langsung. Semua orang mengira Lee Sayon datang untuk Han Seong-ah. Seorang lulusan terbaik dari Akademi Hunter yang telah membangkitkan kemampuan pengendali listrik. Yang tidak mereka ketahui adalah Lee Sayon sama sekali tidak menganggap Seong-ah dengan serius. Paling-paling, dia hanya menganggapnya sebagai powerban berjalan. Seorang rekan di sampingnya berkomentar bahwa kemampuan Han Seong-ah masih bisa berguna dalam situasi tertentu. Mendengar itu, seorang pria di sebelah mereka menyesuaikan kacamata hitamnya. Dan berkata dengan tenang bahwa banyak anak ajaib dari akademi langsung tumbang begitu menghadapi pertarungan yang sesungguhnya. Lee Sayon sepertinya menyukai jawaban itu. Dia dengan santai melemparkan permen kepada rekannya itu sebagai pujian. Lagi pula, latihan dan pertarungan sungguhan adalah dua hal yang sangat berbeda. Bagi para siswa yang hanya pernah mengalami latihan yang terkendali, beradaptasi dengan pertarungan nyata membutuhkan waktu. Dan Han Seong-ah bukanlah pengecualian. Tak lama kemudian, pertandingan di bawah sana akan segera dimulai. Lee Seon menonton dengan penuh minat, berharap menemukan talenta yang menjanjikan. Para pendatang baru, tunjukkan padaku kekuatan yang pantas untuk kuinginkan. Pembawa acara tampak terkejut saat memeriksa profil pesertanya. Hanya seorang warga sipil? Seseorang yang bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan di Akademi Hunter. Sementara itu, Huken sedang menutup resleting seragam tempurnya. Tangannya menggenggam erat senjata yang diberikan oleh asosiasi. Pembawa acara terus mengejek peserta itu. Penasaran sebesar apa nyali yang dibutuhkan untuk naik ke panggung ini. Dan sekarang, memasuki arena. Peserta bernama Huken, yang sejujurnya masih belum terbiasa dengan nama barunya ini. Peraturannya sederhana. Hanya senjata yang dikeluarkan oleh asosiasi yang diizinkan, dan serangan mematikan dilarang. Yang sebenarnya Huken inginkan adalah menggunakan ujian hunter ini sebagai batu loncatan untuk mendapatkan otoritas yang lebih tinggi. Di seberangnya, seorang pemuda berambut pirang terlihat sombong. Jelas sekali dia tidak menganggap Huken dengan serius. Saat wasit mengangkat tangannya tinggi-tinggi, pertandingan pertama pun resmi dimulai. Begitu dimulai, pemuda pirang itu langsung maju, bersemangat karena bisa melawan seseorang yang bahkan tidak bisa mengumpulkan mana. Namun, ekspresi Huken sama sekali tidak berubah. Baginya, lawannya itu penuh dengan celah. Detik berikutnya, Huken menancapkan senjatanya lurus ke tanah. Lalu, yang mengejutkan pemuda itu, Huken menghilang dari pandangan.
Kebingungan melintas di benak pemuda pirang itu. Apa dia hunter tipe kecepatan? Saat dia menyadari apa yang terjadi, Hukan sudah berada di belakangnya. Teknikmu berantakan, katanya. Aku bahkan tidak butuh senjata untuk melawanmu. Detik berikutnya, Hukan menghantamkan pukulan ke perutnya. Hampir membuat pemuda pirang itu memuntahkan semua yang dia makan malam sebelumnya. Tepat saat lawannya hampir tumbang, Hukan menahannya dan memaksanya kembali berdiri tegak. Sebuah uppercut brutal pun menyusul, menghancurkan rahang pria itu. Pemuda pirang yang tadinya begitu sombong, kini nyaris tidak sadarkan diri. Itu justru membuat Hukan sedikit terkejut. Dia tahu orang itu bukan tandingannya, tapi ini agak terlalu rapuh. Dia sengaja memilih bertarung dengan tangan kosong karena tombak. Mungkin akan melukainya terlalu parah. Setelah berpikir sejenak, Hukan menjadi santai. Anak ini mungkin hanya seorang pemula. Ini jelas bukan level rata-rata seorang hunter. Tapi pemandangan itu membuat Lee Seoyeon terpaku. Sebenarnya, siapa orang ini? Dia segera membuka profil Hukan. Seorang karyawan perusahaan logistik. Seorang rekan bergumam bahwa pemuda itu hampir tidak punya cadangan mana. Kekuatan seperti itu seharusnya membutuhkan akumulasi bertahun-tahun. Jika tidak, maka itu hanya bisa dianggap sebagai keberuntungan. Penjelasan itu hanya dibalas dengan bentakan dingin, "Diam," dari Lee Seoyeon dan sepotong permen yang dilemparkan padanya. Di matanya, jauh lebih mungkin bahwa Hukan sengaja menolak untuk mengakumulasi mana. Di lantai arena, Hukan meregangkan lehernya. Terasa sedikit kaku. Tetap saja, jika dia ingin membuktikan kekuatannya, pertarungan ini harus berakhir dengan telak. Detik berikutnya, dia sudah berdiri di samping pemuda pirang itu. Tinjunya terangkat tinggi saat dia berbicara dengan tenang. Tenang saja, pukulan ini tidak akan mematikan. Saat itu, pemuda pirang tersebut sangat ketakutan, memohon pada Hukan tanpa henti. Dengan suara, "Buk," yang tumpul. Hukan membuatnya pingsan dengan satu pukulan. Adegan itu memicu diskusi panas di antara para scout hunter di tribun. Saat yang lain memperdebatkan kekuatannya, Lee Seoyeon sudah memutuskan kalau dia akan menguji Hukan sendiri. Seorang rekannya bertanya kemana dia akan pergi. Lee Seoyeon hanya menjawab kalau dia akan menemui ketua asosiasi. "Aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan padanya." Sementara itu, pertarungan Hukan terus berlanjut. Tidak peduli siapapun yang naik ke atas panggung, hasilnya selalu sama. Mereka bahkan tidak bisa menahan 3 jurus serangannya. Hukan jadi bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diajarkan oleh Akademi Hunter sampai bisa menghasilkan petarung selemah ini. Akhirnya, setelah mengalahkan beberapa lawan, muncul seseorang yang sepadan di hadapannya. Begitu dia melangkah ke atas panggung, bisik-bisik menyebar di antara penonton. Dia adalah kandidat Han Seong-ah. Dan semua orang penasaran apakah dia bisa menghentikan rentetan kemenangan si jenius misterius itu. Hukan meliriknya dengan santai. Namun ketertarikannya langsung muncul. Gadis itu memiliki mana terpadat yang dia lihat sepanjang hari ini. Han Seong-ah berbicara tanpa basa-basi. "Kau bisa sampai sejauh ini hanya karena beruntung. Tapi itu berakhir sekarang." Hukan mencibir dalam hati. Apa kalimat-kalimat standar seperti ini juga bagian dari kurikulum Akademi Hunter? Detik berikutnya, Han Seong-ah perlahan menarik pedangnya. Cahaya keemasan menyala di matanya. "Kau mungkin tidak punya kemampuan khusus apapun. Tapi bukan berarti aku akan memberimu ampun." Kata-kata itu justru membuat Hukan terdiam sejenak. Bagaimana mungkin dia tidak punya kemampuan khusus? Dia hanya tahu kalau menggunakan kemampuannya akan melukainya dengan parah. Han Seong-ah menarik napas dalam-dalam. Dia mengambil posisi kuda-kuda rendah. Aliran mana berkumpul di samping tangannya, petir keemasan menyelimuti pedangnya. Seluruh senjatanya bergetar pelan. Melihat ini, Hukan justru merasakan percikan ketertarikan. Detik berikutnya, Han Seong-ah melesat maju. Cahaya hijau kebiruan meledak di sekelilingnya, namun tebasan tarik dengan kekuatan penuh. Yang telah dia persiapkan begitu lama gagal menyentuhnya.
Huken hanya melompat ke atas dan menghindarinya. Han Seong-ah benar-benar terkejut. Dia menghindarinya? Dia menghindari tebasan petirku? Hanya dengan melompat saja? Huken merasa teknik itu menarik. Dengan mengalirkan listrik ke sarung dan bilah pedangnya. Untuk menciptakan magnet. Lalu melapisi kekuatan itu pada tebasannya. Dia pada dasarnya mengubah serangan itu menjadi serangan bergaya railgun. Beberapa saat kemudian, Huken mendarat dengan mantap di tanah. Sejauh ini, teknikmu adalah yang terbaik yang pernah kulihat, ucap Huken dengan tenang. Tapi kau melewatkan hal yang paling penting, waktu. Kau terlalu terobsesi dengan kecepatan. Kelemahan Han Seong-ah adalah menciptakan jalur magnetik di udara. Demi memaksimalkan akselerasi, tak peduli seberapa cepat atau kuat serangannya. Sebuah serangan dengan lintasan yang begitu jelas tak akan pernah dihadapi langsung. Rasa frustrasi memenuhi pikiran Han Sang-ah. Dia meyakinkan dirinya bahwa Huken hanya beruntung, sambil menghunus pedangnya lagi. Dia melancarkan serangan yang jauh lebih ganas, bahkan tanpa jurus itu, aku bisa mengalahkan orang sepertimu. Kenyataan sekali lagi mengecewakannya. Serangan-serangannya dihindari dengan mudah. Kau bodoh, kata Huken dengan dingin. Kalau aku bisa menghindari serangan tercepatmu, bagaimana mungkin serangan sesederhana ini bisa mengenaiku? Kata-kata itu benar-benar menyulut amarah Han Sang-ah. Amarahnya menutupi akal sehatnya. Terdorong oleh kemarahan itu, dia melepaskan serangan terkuatnya. Huken langsung melihatnya. Dia sedang memampatkan mana secara paksa melampaui batas kemampuannya. Jika dia terus melanjutkan, tubuhnya akan hancur lebih dulu. Dalam sekejap, Huken muncul di hadapannya. Usahamu tidak sia-sia, tapi pertarungan ini selesai sampai di sini. Sebelum membuat gerakan, Huken berkata dengan nada geli, kalau mulai sakit, angkat tangan kirimu. Detik berikutnya, suara gedebuk tumpul bergema saat tinjunya menghantam keras perut Han Sang-ah. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan penuh. Pukulan itu membuatnya langsung mual. Melihat ini, Huken menindaklanjutinya dengan rentetan pukulan. Menghantam wajahnya tanpa ampun. Akhirnya, satu pukulan berat mendarat telak di wajahnya. Setelah pukulan itu, kesadaran Han Sang-ah mulai memudar. Dengan suara gedebuk yang keras, si jenius yang sangat dinanti-nantikan itu pun tumbang. Bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai yang kalah. Pemandangan itu membuat semua orang terkejut. Dia telah sepenuhnya mendominasi Han Seong-ah. Padahal, dia adalah salah satu murid terbaik di akademi. Karena Huken terlihat begitu biasa saja. Banyak yang mengira Han Seong-ah hanya menang penampilan. Percaya bahwa dia terlalu mengandalkan mana dan mengabaikan latihan fisik. Pada saat itu, Huken merasakan gerakan di belakangnya. Dan mengira gadis itu mencoba melanjutkan pertarungan. Tetapi ketika dia berbalik, dia melihat gadis itu perlahan mengangkat tangan kirinya. Seluruh tubuhnya dalam keadaan linglung. Hampir tidak mampu berdiri. Huken merasa hal itu cukup menggelikan. Dia dengan santai menyuruhnya mengangkat tangan kiri jika sakit, dan gadis itu benar-benar melakukannya. Benar-benar murid akademi. Sementara itu, seorang anggota staf bergegas menuju wasit. Pria itu membisikkan sesuatu ke telinga wasit. Membuat ekspresinya menjadi semakin serius. Beberapa saat kemudian, wasit mengumumkan, jadwal pertandingan telah disesuaikan. Pemenang, Huken, silakan beristirahat sejenak. Pengumuman itu membuat Huken bingung. Bukankah pertandingannya sudah berakhir? Mengapa dia disuruh bersiap-siap lagi? Kata-kata wasit selanjutnya menjawabnya. Selanjutnya, pemenang, Huken, akan berpartisipasi dalam pertandingan khusus. Melawan seorang hunter yang masih aktif bertugas. Pertandingan ini telah disetujui secara pribadi oleh ketua asosiasi. Dan semua persiapan telah selesai. Semua mata tertuju ke layar raksasa, dan saat nama itu muncul, kerumunan pun bersorak. Huken menyipitkan matanya, menilai lawannya sebagai seorang veteran berpengalaman. Pertandingan spesial? Apa dia maju untuk menguji kekuatanku? Ini bukan pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Bahkan di dunia lain. Suara gesekan tajam bergema. Saat baja terseret di lantai arena.
Namamu Huken, kan? Kata wanita itu. Aku Lee Sayon. Coba kulihat apa kau masih menyembunyikan kemampuan lain. Tatapannya tenang, tapi terasa menekan. Panggung ini terlalu kecil untukmu. Tertarik untuk bertanding denganku? Kalau kau merasa ini berlebihan, kau boleh menolak. Aku mengerti. Ini agak mendadak. Saat Huken melihat siapa orang itu, dia tersenyum getir. Itu Lee Sayon, hunter 10 besar yang disebutkan anak itu. Yang lebih penting, ketenangan dan tekanan yang dipancarkannya. Sama sekali bukan pura-pura. Dia adalah hunter profesional sejati yang telah selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tubuh Huken saat ini, bahkan saat memegang tombak sekalipun, akan sulit untuk menghadapinya secara langsung. Tapi entah kenapa, sudut bibir Huken terangkat. Kalau kau mau menguji kekuatanku, majulah. Wasit di samping mereka sedikit membeku. Apa Anda tidak mau istirahat dulu? Lee Sayon menangkap semangat bertarung yang jelas di mata Huken. Dan tersenyum tipis. Sepertinya kau tipe yang sama sepertiku. Huken membalas senyumannya. Rasa gembira menjalari dirinya. Kalau begitu, akan kulihat apakah yang terkuat di dunia ini. Layak mendapatkan pengakuanku. Detik berikutnya. Keduanya bergerak, dan pertarungan sengit pun dimulai. Benturan mereka membuat seluruh penonton tercengang, bahkan wasit pun berkeringat. Bingung bagaimana harus mengomentari apa yang dilihatnya. Setelah menangkis serangan Lee Sayon yang lain, Huken tidak menunjukkan tanda-tanda santai. Dia bisa merasakan dengan jelas betapa kuatnya wanita ini. Kekuatan luar biasa dalam tubuh seorang wanita. Sudah pasti bisa menyaingi hunter pria manapun. Sesaat kemudian, untuk melepaskan diri dari serangan gencarnya, Huken memutar pergelangan tangannya, memutar gagang tombak di telapak tangannya. Dan dengan paksa menepi serangannya. Huken mengerahkan seluruh kekuatannya pada serangan itu. Memaksa Lee Sayon mundur terhuyung-huyung. Meski begitu, Lee Sayon tetap tenang. Dia jelas masih mengujinya, menahan kekuatan sejatinya. Dibandingkan sebelumnya, kecepatan Huken sudah menurun drastis. Setelah bertarung begitu lama dengan hunter rang es ini, kelelahan akhirnya terlihat di wajah Huken. Bukannya Lee Sayon tidak punya celah. Hanya saja tubuhnya saat ini tidak bisa mengimbangi insting bertarung yang ditempa melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, Lee Sayon justru menjadi sangat bersemangat. Sudah lama sekali sejak dia bertemu seseorang seperti Huken. Meskipun tingkat kekuatan mereka tidak sama, dia benar-benar pantas disebut kuat. Dia sebenarnya ingin terus bertarung, tapi dia tahu kalau lawannya sudah mencapai batas. Maju selangkah. Lee Sayon berbicara dengan nada setuju. Kau hebat juga ternyata. Kukira kau hanya akan bertahan paling lama 5 menit. Aku tidak menyangka kau bisa bertahan selama 30 menit penuh. Bahkan sebelum kata-katanya selesai diucapkan, dia langsung menyerang maju. Karena kau sudah lelah, akan kubuat ini lebih mudah untukmu. Sudah saatnya kau mundur dan beristirahat. Melihat ini, Huken mengeratkan cengkeramannya pada gagang tombaknya. Tidak ada lagi sisa mana di tubuhnya, dan mana di udara juga menipis. Dia menghela napas perlahan, memaksa pikirannya untuk tenang. Ini bukanlah jurus yang ingin ia gunakan. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Tubuhnya condong tajam ke belakang saat bersiap menghadapi serangan Lee Sayon berikutnya. Matanya terpaku pada setiap gerakannya. Begitu wanita itu menunjukkan celah sekecil apapun, dia akan melepaskan parados flame. Saat parados flame meletus, keterkejutan melintas di mata Lee Sayon. Tapi bukannya mundur. Dia menebas lurus menembusnya. Pedangnya menebas turun dan membelah serangan itu menjadi 2. Menyadari kalau dia tidak berhasil melukainya, Huken segera mundur, memperlebar jarak di antara mereka. Senyum puas terukir di wajah Lee Sayon. Serangan terakhir tadi seharusnya membuat Huken tidak bisa menghindar. Tapi entah bagaimana dia masih berhasil mengelak. Dan aura hitam di sekitarmu itu. Dia melanjutkan, apa sebenarnya itu? Kau pakai itu untuk menyerangku barusan, kan? Padahal sudah terbelah oleh pedangku.
Hukan berbicara dengan tenang, itu Paradox Flame. Itu adalah kartu andalan terakhirku. Dulu di dunia lain, itu adalah kemampuan yang paling sering kugunakan. Dan kekuatan yang paling kupercaya. Api hitam ini tidak seperti api biasa. Alasan kenapa pakaianku tetap utuh adalah karena api ini tidak bisa membakar materi fisik. Sebaliknya, setiap nyala apinya melahap konsep abstrak yang kutentukan sebagai bahan bakar. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa membakar konsep dengan titik nyala yang tinggi seperti identitas, ingatan, atau akal sehat. Detik berikutnya, Hukan melesat maju. Tombaknya berputar kencang di tangannya, sambil mengeluarkan raungan tajam. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia bakar adalah rasa lelahnya sendiri. Perubahan itu benar-benar mengejutkan Lee Sion. Kecepatanmu lebih cepat dari sebelumnya. Apa kau masih menahan diri saat melawanku? Hukan mengabaikan kata-katanya. Sosoknya mengabur seperti teleportasi dan muncul tepat di depan wanita itu. Menebaskan tombaknya dalam satu gerakan. Rasa tidak percaya memenuhi mata Lee Sion. Kau memulihkan kekuatanmu dalam waktu sesingkat ini? Bagaimana mungkin? Saat dia selesai berbicara, Lee Sion menghilang dari arena dengan desingan tajam. Detik berikutnya, dia muncul kembali di depan Hukan, nyaris dalam sekejap mata. Meleset. Dengan kecepatan tinggi, kedua senjata mereka beradu. Baja beradu dengan cepat, menghasilkan rentetan dentingan keras seiring pertarungan yang terus berlanjut. Lee Sion mulai merasakan ada yang tidak beres, kepadatan mana di udara terus berfluktuasi. Namun, formasi arena tetap tidak berubah. Hanya ada satu penjelasan yang mungkin. Semua itu disebabkan oleh api paradoks milik Huken. Sama seperti api biasa yang melepaskan energi dengan membakar materi. Api paradoks melepaskan mana dengan memakan konsep-konsep abstrak. Huken menggunakan mana untuk menyalakan api paradoks. Dan sebagai gantinya, api itu membakar rasa lelahnya untuk menghasilkan lebih banyak mana. Ini membentuk siklus mandiri, rasa lelah dikonsumsi dan diubah menjadi mana. Dan mana itu menyalakan kembali apinya berulang kali. Dengan kata lain, Huken adalah spesialis pertarungan daya tahan. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin menurun kondisi lawannya. Sementara dia mempertahankan keseimbangan setengah lelah yang konstan dan terus bertarung. Pada saat itu, Lee Sion tiba-tiba muncul di depan Huken dan mengayunkan pedangnya dengan tajam. Terang! Serangannya menghancurkan lantai arena tapi tetap gagal mengenainya. Lee Sion perlahan mengangkat kepalanya, nadanya tenang tapi penuh tekanan. Apa kau benar-benar berniat untuk terus lanjut? Huken melangkah keluar dari debu yang berputar-putar. Saat itu, dia tampak seperti seseorang yang berpegangan erat pada kaki orang lain. Menolak untuk melepaskannya. Dia terkekeh. Aku sudah berencana menyeret ini ke peranggesekan sejak awal, dan sekarang kau menyuruhku menyerah? Aku masih bisa terus lanjut, loh. Kau tahu itu, kan? Dia mengejek, jadi, katakan padaku. Apa orang tak tahu malu sepertiku ini mendapat pengakuanmu? Rasa lelah akhirnya terlihat di mata Lee Sion. Dia sengaja menahan kekuatannya untuk bertarung dengan Huken di level yang sebanding. Jika dia bertarung dengan serius, pertandingan mungkin akan berakhir dalam satu serangan. Dia berbicara dengan datar, aku ragu ada yang akan menyukai seseorang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Saat kau membakar pohon, yang tersisa hanyalah abu. Abu yang sudah terbakar tidak bisa dibakar lagi. Api paradoks juga sama. Api itu meninggalkan residu. Saat semuanya menjadi abu, saat itulah apinya menghilang. Dan saat itulah hidupmu berakhir. Lee Sion melirik penghitung waktu di pergelangan tangannya. 4 jam 17 menit telah berlalu. Huken benar-benar terkapar di tanah saat ini. Dia menatapnya dari atas dan bertanya. Kau sudah bertahan cukup lama. Apa kau masih mau lanjut? Huken menyerah tanpa ragu-ragu. Tolong lepaskan aku. Kalau begini terus aku bisa benar-benar mati. Dengan mundurnya dia, pemenang pertandingan secara resmi diumumkan.
Lee Sayon. Lee Sayon merogoh mantelnya dan mengeluarkan sebuah permen lollipop. Begitu permen itu muncul, bawahannya membeku karena terkejut. Dia dengan santai melemparkan lollipop itu ke arah Huken. Bersamaan dengan itu, ada sebuah kartu nama. Itu hadiahmu untuk kerja kerasmu, katanya. Kartu namaku juga ada di sana. Pastikan kau meneleponku, Huken. Dia melihat ke kartu nama itu. Tertulis, Mitra Jinowah BLLC, pencari bakat, Lee Sayon. Dia merendahkan suaranya. Detailnya kita bicarakan nanti. Telepon aku setelah kamu istirahat. 2,5 jam kemudian, Huken menggigit lollipopnya hingga hancur. Dia terpana oleh perangkat pintar di hadapannya. Di era asalnya, bukti identitas hanyalah dokumen tulisan tangan. Tapi ponsel ini bisa menangani autentikasi, jual beli peralatan bekas, mengirim pesan, dan menelepon sekaligus. Ini mengingatkannya pada dunia lain yang pernah ia tinggali. Hampir seperti komunikasi sihir jarak jauh. Saat itu juga, seorang pria raksasa muncul di hadapannya. Kamu Hunter Huken, kan? Aslinya kamu jauh lebih keren daripada di kamera. Tinggi pria itu jelas lebih dari 2 meter. Setelah berbicara, dia memberikan kartu nama kepada Huken. Di kartu itu tertulis, perusahaan terbatas Taibai, Song Hyeon. Song Hyeon langsung menyatakan tujuannya. Dia ingin Huken bergabung dengan timnya. Dengan pengalaman yang cukup di bawah bimbingannya, dia yakin Huken akan benar-benar bersinar. Huken menatapnya. Pria itu tampaknya tidak berbohong. Namun, ekspresi Lee Sayon tiba-tiba muncul di benaknya. Rona merah samar di wajahnya dan desakannya agar Huken meneleponnya. Setelah beristirahat, Huken pun menyimpan kartu nama Song Hyeon. Dia sudah punya komitmen lain, jadi dia belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Aku butuh waktu untuk memikirkannya sebelum memutuskan, ucapnya. Bukannya marah. Song Hyeon malah tertawa terbahak-bahak. Apa kamu pikir aku akan memaksamu untuk memutuskan? Sekarang juga? Aku akan memberimu waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Huken mengira dia orang yang santai. Sampai Song Hyeon tiba-tiba meletakkan tangan di bahunya dan menekannya. Huken balas menatapnya lurus, tatapannya tajam dan tak mau mengalah. Song Hyeon hanya menyuruhnya untuk berpikir baik-baik, sambil menambahkan bahwa dia percaya Huken adalah pria yang cerdas. Setelah itu, Song Hyeon berbalik dan pergi, meninggalkan Huken yang berdiri terdiam. Yang mengejutkan Huken adalah betapa belak-belakannya pria itu. Hanya karena itu saja sudah meyakinkannya bahwa dia tidak akan bergabung dengan guild itu. Dia bahkan tidak akan mempertimbangkannya sama sekali. 10 menit kemudian, Huken menelepon Lee Sayon dan bertanya di mana dia bisa menemuinya. Lee Sayon langsung mengirimkan alamat. Sebuah ruangan kecil di lantai 2 gedung Asosiasi Hunter. Saat Huken sampai di lantai 2, dia melihat sebuah toko bernama The Cabin. Persis seperti yang dijelaskan. Staf di sana menyambutnya dengan antusias. Bagaimanapun juga, Huken sudah seperti selebriti sekarang. Selamat datang di The Cabin. Orang di dalam sudah menunggumu. Mendengar langkah kakinya, Lee Sayon berbalik dan melambai padanya. Dia tampak terkejut karena Huken datang begitu cepat dan bertanya apakah terjadi sesuatu. Huken menjelaskan secara singkat pengalamannya barusan. Ada yang mencoba merekrutnya ke sebuah guild. Tepatnya, seorang pria raksasa. Lee Sayon tetap tenang. Itu pasti Song Hyeon dari guild Taibai. Begitu dia menunjukkan ketertarikan pada seseorang, guild lain biasanya akan mundur. Huken terkekeh pelan. Jadi, guild kalian juga segan padanya? Kalau memang begitu, aku akui aku sedikit kecewa. Yang mengejutkannya, Lee Sayon sama sekali tidak mencoba merekrutnya. Sebaliknya, dia bertanya. Bagaimana menurutmu kalau bekerja tanpa terikat dengan guild manapun? Maksudku, sebagai seorang freelancer. Itu langsung menarik perhatian Hokuan. Jelas sekali, pemikiran Lee Sayon berbeda dari orang lain. Dia menyiratkan kalau misi guild tidak selalu membutuhkan keanggotaan guild. Dia menambahkan kalau Yoon Hye In Song mungkin berencana untuk menawarkan
Tidak lebih dari posisi tingkat pemula pada Hokuan. Hokuan menggebrak meja. Posisi tingkat pemula? Lalu, sebenarnya apa itu Hunter Partner? Lee Sayon mulai menjelaskan. Hunter yang berafiliasi dengan guild biasanya terbagi dalam 3 tingkatan. Hunter pemula, senior, dan partner. Hunter pemula dan senior bekerja dalam tim. Dipimpin oleh hunter tingkat partner dan pada dasarnya bisa dianggap sebagai pegawai yang digaji. Sebaliknya, hunter partner memegang saham di dalam guild. Bukannya mendapatkan gaji tetap. Mereka menerima bagian dari laba bersih guild. Itu praktis menjadikan mereka rekan pemilik. Seluruh sistemnya terdengar persis seperti firma hukum. Lee Sayon pernah dengar kalau saat guild hunter pertama kali didirikan. Strukturnya meniru praktik firma hukum. Menurutnya, Hokuan tidak perlu bergabung dengan guild dan meniti karir dari hunter pemula ke senior. Selangkah demi selangkah hanya untuk menjadi hunter partner. Hokuan mengerti maksudnya. Selama dia membangun reputasi dan mencapai hasil yang tidak bisa diabaikan orang. Para guild akan datang mencarinya dengan sendirinya. Kesadaran itu jelas membuat Lee Sayon senang. Dia merasa tidak ada halangan sama sekali saat berbicara dengan Hokuan. Tapi yang membuatnya bingung adalah kebiasaannya memberinya permen. Sejak dia duduk, Lee Sayon sudah memberinya 2. Tetap saja, ada masalah praktis. Hokuan tidak punya koneksi maupun sumber daya. Bagaimana caranya dia bisa mendapatkan misi yang layak? Rasanya seperti perjuangan yang sangat berat sejak awal. Lee Sayon menepisnya, mengatakan kalau itu sama sekali bukan masalah. Dia bisa membantu bagian itu, dan dia akan melakukannya secara gratis. Itu justru membuat Hokuan semakin curiga. Tidak ada yang gratis di dunia ini, jadi dia bertanya terus terang, kenapa kau melakukan sejauh ini untukku? Lee Sayon memasukkan tangannya ke dalam map. Di masa depan, saat kau sudah cukup terkenal sampai para guild bersaing untuk merekrutmu. Aku hanya ingin kau ingat kalau pernah ada seorang wanita yang membantumu juga. Bagi Hokuan, kedengarannya dia hanya ingin Hokuan berutang budi padanya. Dia lalu perlahan mendorong map itu ke arahnya. Mau lihat? Kau terima atau tidak, itu sepenuhnya terserah padamu. Hokuan membuka map itu dan mulai membaca. Itu adalah sebuah misi dari kota Incheon. Menargetkan sebuah tempat bernama Pulau Jiadong. 2 tahun lalu, sebuah upaya telah dilakukan untuk melenyapkan retakan korosi di sana. Tapi gagal, dan meninggalkan sebuah zona terkorupsi. Awalnya Hokuan mengira pekerjaan itu adalah untuk mengatasi retakan korosi itu sendiri. Tapi tugasnya adalah berpatroli di Pulau Jiadong. Mengawasi kemunculan keretakan baru dan melenyapkannya jika muncul. Misi itu dijadwalkan sebulan kemudian dengan bayaran di muka sebesar 5 juta 1. Dan tambahan 15 juta jika berhasil. Hyuken melempar dokumen ke atas meja, mengingat pekerjaan ini sangat mempertaruhkan nyawa. Bayarannya jauh dari kata sepadan. Tapi, Lee Sayon justru terlihat bersemangat, kalau menurutmu ini tidak adil. Kalau begitu jadilah lebih kuat dan terkenal. Bahkan saat kantongmu sudah penuh, uang akan terus datang dengan sendirinya. Saat itu, yang diinginkan Lee Sung hanyalah jawaban Hyuken. Ya atau tidak? Hyuken berbicara perlahan, kalau kau bilang begitu, maka aku ikut. Aku adalah tipe orang yang suka mendorong batas kemampuanku. 30 menit kemudian, 2 mobil melaju kencang di jalan tol. Di saat yang sama, Lee Sayon sedang menelepon seorang pria misterius. Dia memperkenalkan Hyuken secara singkat. Dia warga sipil yang menyelesaikan turnamen yang mewajibkan penggunaan senjata. Dengan tangan kosong. Jawaban dari seberang telepon terdengar singkat. Tidak buruk. Lee Sayon tertawa terbahak-bahak. Penilaian itu salah besar. Dia melawanku secara langsung selama 4 jam penuh. Suara di telepon terdengar kaget. Kau serius? Bukankah itu hanya karena kekuatanmu sedang ditekan? Lee Sayon tertawa dingin. Aku ini pemburu veteran dengan pengalaman tempur lebih dari 10 tahun. Pengalaman yang kudapat dari bertahan hidup di lingkungan seperti neraka. Secara logika, seharusnya aku bisa mempermainkannya. Tapi,
Aku malah terjebak dalam pertarungan sengit melawannya. Selama lebih dari 4 jam. Sebuah pikiran berani terlintas di benaknya. Bahkan jika dia diberi kesempatan hidup kedua, dia mungkin tidak akan pernah bertemu monster seperti Hyuken lagi. Setelah jeda singkat, pria itu menjawab, setinggi apapun kau menilainya. Misi itu jelas membutuhkan pemburu yang punya pengalaman lapangan. Bahkan jika kemampuannya mengesankan, apa dia benar-benar bisa mengimbangi para veteran saat satu tim? Lee Saeon menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia sudah mengatur seseorang yang sangat berpengalaman untuk bekerja bersama Hyuken. Pria itu lalu bertanya lagi. Bagaimana jika anak itu pada akhirnya mencapai levelmu? Lee Saeon menyeringai dingin. Ini mungkin akan membuatmu tidak nyaman. Tapi kau harus menerimanya. Jawabannya ketus. Jika Hyuken sampai di levelku, bahkan bos mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Adegan beralih ke sebulan sebelumnya. Saat itu, Hyuken memesan sebuah paket online. Kurir pengirimnya mengeluh tanpa henti. Barang ini berat sekali. Sebenarnya apa yang dipesan pembelinya? Setelah meletakkan paket itu di depan pintu, si kurir bergegas pergi untuk pengiriman berikutnya. Begitu lorong menjadi sunyi. Hyuken membuka pintu dan mengambil paket itu. Tak lama kemudian, sebuah kotak hitam panjang tergeletak di mejanya. Dengan satu klik tajam, Hyuken membuka kaitan koper berisi senjata yang ia beli online dengan kedua tangannya. Begitu melihat senjata di dalamnya, matanya sedikit melebar. Desainnya nyaris tak bisa dipercaya. Dari sudut manapun, tombak itu sangat sesuai dengan harapan Hyuken. Menggunakannya dalam pertarungan sepertinya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Bersamaan dengan itu, ada sebuah botol kecil berisi cairan hijau. Sebuah spirit potion. Para hunter biasanya mengandalkan ramuan ini dalam keadaan darurat. Penuh dengan mana berkonsentrasi tinggi, ramuan ini sangat berguna saat mana sangat dibutuhkan. Biasanya, pengelolaan mana bekerja seperti menggunakan dispenser air. Para hunter menarik mana dari udara, menyimpannya di dalam tubuh, dan melepaskannya saat diperlukan. Spirit potion memungkinkan seluruh proses itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Namun, cara Hyuken menggunakan mana berbeda dari kebanyakan orang. Dia melewatkan fase penyimpanan sepenuhnya. Menyerap mana langsung dari udara dan menggunakannya di tempat. Keuntungan dari metode ini sangat jelas. Karena dia menarik mana dari lingkungan sekitar, praktis tidak ada batasan yang pasti. Selain itu, saat mana mengalir melalui tubuhnya berulang kali, jalur mana itu sendiri perlahan-lahan menguat, membuatnya bisa menangani jumlah yang lebih besar seiring waktu. Tetap saja, ada kekurangannya. Sebelum jalur-jalur mana itu matang sepenuhnya, jumlah yang bisa dia kendalikan terbatas. Ini membuatnya sulit untuk melepaskan serangan kuat dalam waktu singkat tanpa ada waktu untuk menunggu. Pilihan teraman adalah menyimpan sejumlah mana terlebih dahulu. Hyuken bisa menghabiskan seluruh isi botol itu sekali teguk jika dia berlatih seperti ini selama sekitar sebulan. Dia yakin akan mencapai level yang dia butuhkan. Sebulan kemudian, adegan beralih ke Pulau Jaedong di Incheon. Antrean panjang sudah terbentuk di titik kumpul. Kemanapun dia memandang, terlihat para hunter yang bersiap untuk operasi. Setelah staf memverifikasi informasi Hyuken, dia ditugaskan ke pasukan 8. Tak lama kemudian, dia mendapati dirinya menunggu di bawah papan bertanda nomor 8. Sementara Hyuken tetap diam, para hunter lain mengobrol dengan semangat. Bayaran bulan ini seharusnya lumayan bagus. Kira-kira kapan kita berangkat, ya? Saat Hyuken beristirahat dalam meditasi, dia tiba-tiba mendengar seseorang memanggil namanya. Saat berbalik, dia melihat hunter Han Sang-ah. Rambutnya terlihat jauh lebih pendek dari sebelumnya. Sepertinya dia sadar kalau rambut panjang adalah sebuah kelemahan dalam pertarungan. Han Sang-ah mendekatinya dengan niat untuk membentuk tim untuk misi ini. Hyuken bertanya dengan penasaran, ada begitu banyak hunter di sini. Kenapa memilihku? Dia menjawab dengan jujur. Dia percaya Hyuken kuat, dan dengan bekerja sama, dia ingin mengamati dan belajar dari gaya bertarungnya. Hyuken terdiam. Sepertinya ini beban baru. Aku tidak akan meninggalkanmu dalam waktu dekat.
jika kau bisa mengimbangi kecepatanku. Kalau begitu, ikuti aku. Saat itu, seorang staf memotong dan menyela percakapan mereka. Sekarang semua anggota skuad 8 sudah hadir. Kita akan memulai pengarahan misi. Karena ada peserta yang baru pertama kali ikut, aku juga akan menjelaskan beberapa hal dasar. Aku mohon pengertian dari para hunter veteran. Retakan korosi saat ini diklasifikasikan sebagai level 1, 2, dan 3. Serta tanpa peringkat. Semakin dekat sebuah retakan ke level 1, semakin berbahaya jadinya. Selain itu, retakan pertama yang muncul di area tertentu disebut sebagai alpha. Saat ini, retakan korosi alpha di Pulau Jaidong berlokasi di sebuah gereja di bagian utara Insre. Meskipun retakan itu masih tanpa peringkat. Mengingat sifat eskalasi retakan yang tidak dapat diprediksi, kami sangat menyarankan kalian untuk tidak mendekatinya. Tugas kalian adalah berpatroli di Wingnari dan sisi timur Pulau Jaidong, lalu identifikasi setiap retakan korosi yang baru. Dan musnahkan jika retakan itu muncul. Suara tidak puas langsung terdengar dari dalam tim. Kau mengirim anak baru ke misi pembersihan retakan? Serius? Staf itu sama sekali tidak memedulikan keluhan tersebut dan langsung memimpin tim ke zona operasi. Sesampainya di sana, Hukan mendengar orang-orang memperingatkan betapa berbahayanya area itu, bahkan dari kejauhan. Mereka bilang bisa merasakan energi yang dinginnya menusuk tulang, seolah darah mereka akan membeku. Bagi Hukan, semua itu terasa terlalu berlebihan. Hansing menepuk ringan paha Hukan dengan punggung pedangnya, memberinya isyarat untuk bergerak. Operasi telah resmi dimulai. Staf itu berteriak, kondisi di pulau ini dilaporkan secara real-time. Ke ruang kendali lepas pantai. Jika kalian butuh bantuan, segera hubungi mereka. Para hunter, semoga kalian berhasil. Setelah sampai di area yang ditentukan, kelompok itu mulai mengatur diri dan mendiskusikan rencana aksi. Misi ini mengharuskan mereka menyurvei 2 wilayah dalam waktu 1 minggu. Tepat saat diskusi mulai memanas, suara Hukan memotongnya. Dia menunjuk peta di ponselnya. Aku sarankan kita mendirikan markas di Kuil Wazio dan beroperasi dari sana. Beberapa orang bereaksi dengan permusuhan yang terang-terangan. Siapa kau? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kau anak baru, ya? Dan kenapa Kuil Wazio? Jangan pikir anak bawang sepertimu bisa seenaknya memberi kami perintah. Hukan mengabaikan ledakan emosi itu dan dengan tenang menjelaskan alasannya. Dari Kuil Wazio, kita bisa mengawasi area Unari, dan bangunan kuilnya masih utuh. Kita bisa menggunakannya untuk penginapan. Itu logika dasar di lapangan. Apa tidak ada satupun dari kalian yang kepikiran? Yang tidak Hukan duga adalah usulannya itu justru membuat mereka makin marah. Banyak tempat lain di sekitar sini yang bisa kita tinggali. Bagaimana kalau kita dikepung setelah naik ke gunung? Hukan tertawa dingin. Kita tidak melawan puluhan ribu musuh. Memangnya bagaimana caranya kalian bisa dikepung di atas sana? Balasannya itu hanya membuat mereka semakin marah. Apapun yang terjadi, kami tidak akan menerima perintah dari hunter yang tidak berpengalaman. Sepertimu. Hokwan sadar, di dunia manapun, selalu ada orang yang mengabaikan logika dasar. Jadi, dia membuat keputusan tegas di tengah perdebatan itu. Berpisah. Mereka bisa mengikuti rencana mereka. Dan dia akan mengikuti rencananya sendiri. Hokwan mengira hanya Han Seong Ah yang akan ikut dengannya, tapi di luar dugaan. Orang ketiga bergabung dengan kelompok kecil mereka. Dia melirik pria di sampingnya dari sudut matanya. Dan merasakan level mana pria itu sedikit lebih tinggi dari Han Seong. Ah. Jika Hokwan tidak salah ingat, namanya Kim Min Jae. Penasaran kenapa Kim Min Jae ikut? Hokwan bertanya, dan jawabannya membuatnya terkekeh. Kim Min Jae bilang mereka berdua mungkin sedang dalam misi pertama mereka. Dan dia khawatir kalau dua Rokie bergerak sendirian akan mendapat masalah. Jadi dia ikut untuk mengawasi mereka. Setidaknya, ada satu orang yang bisa diandalkan di tim ini. Saat itu juga, tatapan Hokwan menajam ke depan. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Detik berikutnya, dia tiba-tiba mengubah arah.
membuat kedua orang lainnya menatapnya dengan kaget. Hokuan mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Dia lalu membuat gestur diam, memperingatkan mereka untuk tidak bersuara dan berbisik bahwa dia akan memeriksa sisi lain. Kim Min-jae dengan hati-hati mengintip ke depan untuk melihat situasi. Apa yang dilihatnya membuatnya menahan napas. Puluhan monster berlari menembus hutan. Jumlahnya sangat banyak, sekitar 50 ekor. Dia menyarankan untuk mengambil jalan memutar dan menghindari konfrontasi langsung. Hokuan mengangkat tangan untuk menenangkannya. Jangan panik, katanya. Apa skill unik MU? Kim Min-jae ragu-ragu, tidak langsung menjawab, yang membuat ekspresi Hokuan menajam. Apa dia benar-benar berencana melawan mereka secara langsung? Keraguan itu membuat Hokuan menjadi serius. Sudah sewajarnya bagi seorang hunter untuk melawan makhluk terkutuk. Aku tanya sekali lagi, katanya dengan tegas. Apa sebenarnya skill unik MU? Hokuan akhirnya tahu bahwa atribut Kim Min-jae adalah api. Dan kemampuan andalannya adalah bola api. Bagus, kata Hokuan. Kalau begitu, tunggu isyarat dariku dan luncurkan serangan pertama. Kim Min-jae membeku. Dia tidak menyangka Hokuan akan memerintahkan serangan dengan begitu tegas. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengikuti alur pikiran Hokuan. Sama sekali. Bahkan sebelum Kim Min-jae bisa memproses sepenuhnya alur pikiran Hokuan. Han Seong-ah angkat bicara, jika Kim Min-jae yang menyerang. Lalu apa yang harus kulakukan? Kim Min-jae mencoba menghentikan mereka. Menghadapi 50 musuh hanya dengan 3 orang rasanya gegabah. Apalagi ini katanya adalah misi pertama mereka. Kita harus berkumpul kembali selagi masih bisa menghubungi para hunter lain. Hokuan menggeleng. Tidak ada waktu. Akan terlalu lama bagi yang lain. Untuk mencapai posisi kita. Situasi kita berbeda. Kelompok Hukan langsung berangkat dari Kuil Wazeo sementara para pemburu lainnya masih menyisir garis pantai untuk mencari kemungkinan rift lain. Selain itu, menggunakan radio secara membabi buta bukanlah langkah yang cerdas. Tidak ada jaminan kalau pemburu manapun yang menerima sinyal bisa tiba tepat waktu. Lebih buruknya lagi, jika para monster terpencar selagi mereka menunggu. Mereka bisa menjadi ancaman bagi tim lain. Setelah dia tenang, Kim Min-jae menganalisis alasan Hukan dan menyadari kalau itu sangat masuk akal. Bahkan jika ada pemburu di dekat sini, tidak ada jaminan mereka akan segera datang membantu. Terutama setelah konflik sebelumnya. Itu berarti hanya mereka bertiga yang bisa menghadapi para monster itu. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini, serangan kejutan adalah pilihan terbaik mereka. Hal ini membuat bola api Kim Min-jae menjadi sangat penting. Hukan tidak membuang waktu untuk penjelasan yang tidak perlu. Dan langsung memaparkan rencananya. Kim Min-jae, serang bagian tengah dengan bola api. Aku akan memblokir kedua sisi dan menahan mereka agar tidak kabur. Mendengar tugas itu membuat Kim Min-jae tertegun. Rencananya begitu tepat, seolah-olah Hukan sudah melihat semua kemungkinan yang akan terjadi. Sejenak, Kim Min-jae bertanya-tanya orang seperti apa Hukan sebenarnya. Dia terasa seperti seorang pemimpin yang ditempa melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menunggu dengan sabar untuk saat yang tepat. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok besar monster berkumpul. Itulah isyaratnya. Kim Min-jae melepaskan bola api tanpa ragu-ragu. Detik berikutnya, sebelum para monster sempat bereaksi, ledakan api besar menghantam mereka. Kekuatan bola api itu begitu dahsyat, membakar beberapa monster menjadi abu dalam sekejap. Meski begitu, Kim Min-jae butuh waktu untuk menyiapkan mantra berikutnya. Selama itu, Hukan akan menahan barisan depan dan memblokir setiap serangan yang datang. Kim Min-jae menyatukan kedua tangannya di dekat dahi. Terus memadatkan dan menyalurkan mana. Sesaat kemudian, Hukan melesat maju, kecepatannya hampir mustahil untuk diikuti. Niat membunuh terpancar dari matanya. Prioritas utamanya sekarang adalah menahan para monster dan memberi Kim Min-jae waktu yang dia butuhkan untuk merapal mantra lagi. Dengan satu ledakan kecepatan dan tebasan menyapu, Hukan menebas beberapa monster rift. Untuk memaksimalkan efisiensi, pembagian peran yang tepat sangatlah penting.
Tugasnya sekarang adalah mengulur waktu untuk rekan satu timnya. Sampai bola api berikutnya siap. Pada saat itu, seekor makhluk menerjang lurus ke arahnya. Hukan mengabaikan serangan itu sepenuhnya. Dia mengayunkan tombaknya dalam busur yang lebar, menjatuhkan beberapa monster lagi dalam satu gerakan. Dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka mendekati Kim Min Jae. Namun, menahan barisan sendirian tidak akan cukup selamanya. Dia butuh dukungan Han Senga. Hukan pun berseru. Giliranmu. Detik berikutnya, suara tebasan tajam yang berdentang bergema di sampingnya. Dengan satu serangan, Han Senga menghancurkan tubuh 3 goblin. Dia menghela napas dalam-dalam dan berkata kalau tugasnya sudah selesai untuk saat ini, sekarang semua tergantung pada Kim Min Jae. Hampir di saat yang bersamaan, suaranya menghilang, semburan energi yang membara pun meledak. Bola api Kim Min Jae sudah siap. Hoken dengan cepat memberi isyarat agar mereka menunggu. Tahan tembakan sampai aku bergerak. Kena serangan itu bisa gawat. Begitu Hoken membersihkan area, Kim Min Jae melepaskan bola apinya. Gumpalan api itu melesat maju seperti binatang buas yang mengamuk, langsung menerjang ke arah para monster. Sebuah ledakan dahsyat meletus di tempat Hoken berdiri beberapa saat sebelumnya. Dia sudah melompat menghindar sebelum ledakan terjadi. Segera setelah itu, Hoken mengencangkan cengkeramannya pada tombak. Dalam kekacauan setelah ledakan, 2 monster mencoba melarikan diri. Tapi Hoken tidak akan membiarkan mereka lolos. Beberapa saat kemudian, asap di hutan perlahan mulai menghilang. Hoken menancapkan tombaknya dengan kuat ke tanah. Penyergapan itu sukses total. Semua monster berhasil dihabisi. Meskipun pertarungan itu menguras tenaga mereka bertiga. Hoken hendak memuji kerja sama tim mereka saat dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Saat berbalik, dia melihat Kim Min Jae menodongkan pistol tepat ke arah kepalanya. Ekspresinya tegang dan fokus. Lalu, Kim Min Jae menyeringai. Bisa minggir? Kamu menghalangi targetku. Hoken terdiam. Dia pikir Kim Min Jae akan menembaknya detik itu juga. Kim Min Jae menarik pelatuk 2 kali. Tembakannya mengenai monster itu dan membuatnya langsung jatuh. Mereka sedang menanamkan microchip ke dalam tubuh monster. Setelah misi selesai dan area dinyatakan aman, para pengepul barang bekas yang dikontrak akan datang untuk mengumpulkannya. Para pengepul barang bekas berspesialisasi dalam mengambil produk sampingan yang bisa digunakan langsung dari mayat. Setelah chip ditanam, para pengepul itulah yang akan mengurus mayatnya. Setelah misi berakhir, mengumpulkan apapun yang berpotensi berharga. Barang-barang itu kemudian akan dinilai, dijual, dan keuntungannya dibagikan. Para pengepul mengambil komisi sesuai kontrak, sementara sisanya diberikan kepada keluarga para hunter yang gugur. Hoken bertanya apakah para pengepul itu bisa dipercaya. Kim Min Jae meyakinkannya kalau itu aman, selama mereka memilih pengepul yang terpercaya. Dan menandatangani kontrak di awal. Saat mereka berbicara, seekor monster bersembunyi di antara pepohonan, mengawasi Hoken dengan saksama. Detik berikutnya, monster itu melancarkan serangan mendadak. Melontarkan serpihan batu ke seluruh tanah. Hoken bereaksi. Langsung menarik Kim Min Jae dan membawanya menjauh dari zona ledakan. Kalau tidak, mereka berdua pasti sudah terluka parah. Setelah mereka mencapai jarak yang aman, Hoken melemparkan Kim Min Jae ke samping dan berbalik untuk menghadapi makhluk itu. Kim Min Jae merasa sangat jengkel. Mereka baru saja membasmi sekelompok monster, dan sekarang muncul satu lagi. Monster itu tertawa mengerikan. Mulutnya terbuka, memperlihatkan deretan taring yang mengerikan. Ekspresi Hoken mengeras. Jelas sekali ini adalah pemimpin dari monster-monster tadi. Dengan raungan yang memekakan telinga, lolongan makhluk itu menggema di seluruh hutan. Tidak ada yang tahu apakah ia sedang memanggil bala bantuan. Hoken mengumpat pelan. Kalau memang mau bertarung, kenapa tidak menyerang bersama anak buahnya tadi? Menantang mereka bertiga sendirian sama saja dengan bunuh diri. Pemimpin kelelawar itu tertawa melengking dan parau. Hoken bisa merasakan mana yang melonjak dari dalamnya. Levelnya benar-benar berbeda.
dibandingkan monster-monster biasa. Hukan berteriak pada rekan-rekannya untuk mundur, memerintahkan mereka untuk tidak ikut campur. Dia akan menanganinya sendiri. Kekuatan makhluk itu terlalu besar. Jika sampai monster itu mengejar, tidak akan ada yang bisa lolos. Keduanya pun membeku. Biasanya, monster seperti ini harus mereka hadapi bertiga. Hukan memotong mereka dengan tajam, aku katakan sekali ini saja. Mundur sekarang. Jangan buat aku mengulanginya lagi. Kecuali kalau kalian mau pulang dengan kepala terpisah dari tubuh kalian. Kata-kata itu membuat mereka tertegun. Ancaman yang sangat mengerikan. Hukan mengayunkan tombaknya dan sekali lagi menyuruh mereka untuk segera pergi. Bertarung sendirian memungkinkannya mengeluarkan kekuatan penuh tanpa menahan diri. Dia pun berteriak. Majulah, dasar pemimpin kelelawar sialan. Seketika, Hukan langsung beradu kekuatan dengan si pemimpin kelelawar. Hansung secara naluriah bergerak untuk membantu, tetapi Kim Min-jae menahannya. Sekarang bukan waktunya. Kita hanya akan menghambatnya. Dan pertarungan ini tidak seperti yang terlihat. Hukan tidak benar-benar terdesak. Tidak ada satupun serangan dari pemimpin kelelawar itu yang mengenainya. Bahkan tidak sekalipun. Serangan itu bahkan tidak sampai menyentuh ujung pakaian Hukan. Hansung juga menyadari sesuatu yang lain. Kecepatan dan persepsi Hukan sangat mengerikan. Jika dia yang bertarung, dia ragu bisa menghindari serangan-serangan itu. Dengan memutar pinggangnya, Hukan berhasil menghindari serangan lain dari si pemimpin. Bahkan sambil menghindar, dia melancarkan serangan balasan. Kemanapun tombaknya mengarah, kegelapan mengikutinya. Seiring api hitam yang terus terakumulasi, gerakan si pemimpin kelelawar menjadi semakin lambat. Meskipun terlihat seperti pertarungan yang sengit, kenyataannya Hukan sepenuhnya hanya sedang mempermainkan makhluk itu. Hansung berdiri mematung karena syok. Apa Hukan benar-benar hunter pemula sepertinya? Dia lebih terlihat seperti seorang veteran yang telah ditempa oleh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Di saat yang sama, pemimpin monster itu melancarkan serangan lain ke arah Hukan. Hukan tertawa kecil, bagus, mari kita lihat apa kau pantas membuatku serius. Detik berikutnya, tubuhnya meluncur di tanah saat dia mundur ke belakang, menciptakan jarak. Lalu, dia melemparkan tombaknya lurus ke udara. Han Seong-ah tertegun. Melempar senjatanya ke langit di saat seperti ini? Apa yang dia pikirkan? Dari atas, tombak itu mulai jatuh sementara monster itu terus menyerbu ke arah Hukan. Kim Min-jae juga sama terkejutnya. Di saat yang paling berbahaya, Hukan sepertinya malah membuang senjatanya. Dalam sekejap, monster itu berhasil memperpendek jarak. Hukan tidak panik sedikit pun. Dia hanya menatapnya tanpa ekspresi. Dengan suara gedebuk, kepala monster itu jatuh di depannya. Tombak yang dia lempar beberapa saat sebelumnya adalah serangan terakhirnya, jatuh dari atas. Tombak itu menembus lurus leher monster itu. Bahkan dengan leher tertusuk, makhluk itu masih meronta-ronta. Bukti dari vitalitasnya yang mengerikan, tapi hasilnya sudah ditentukan. Hukan tidak akan memberinya kesempatan untuk membalikan keadaan. Bahkan sebelum yang lain sempat bereaksi, dia mencabut tombaknya dan menusukkannya berulang kali ke kepala monster itu, menghabisinya untuk selamanya. Kim Min-jae berdiri di sana, tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, sepertinya Hukan sedang terdesak. Dan sekarang monster itu mati. Apa yang baru saja terjadi? Hukan menoleh ke Kim Min-jae dan bertanya, apa benar-benar normal? Makhluk seperti ini muncul di sini? Kim Min-jae juga punya keraguan yang sama. Untuk makhluk yang bahkan bukan unit inti korupsi sejati, jika area ini adalah zona korupsi, seharusnya area ini dinilai setidaknya level 3. Unit korupsi dibagi menjadi 4 level. Dan menurut pengarahan, retakan korosi alfa di Pulau Jembatan Timur terdaftar sebagai tanpa peringkat. Ini hanya menyisakan satu penjelasan. Retakan korosi alfa sudah meningkat ke level 3. Ini harus segera dilaporkan. Han Seong-ah awalnya ragu, tapi Hukan menyuruhnya untuk memikirkannya baik-baik. Jika bukan level 3, semua ini tidak masuk akal.
Ekspresi Kim Min-jae menjadi suram. Perbedaan antara tanpa peringkat dan level 3 sangatlah besar. Jika ini benar, hanya sedikit hunter yang akan kembali hidup-hidup. Pulau ini jauh lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Dan situasinya harus segera dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kim Min-jae menyarankan, kita harus menyelamatkan para hunter lain dulu. Dengan kekuatan Hukan, bahkan zona level 3 pun mungkin bisa diatasi. Hukan langsung menolak ide itu. Dia tidak mungkin bisa menemukan dan menyelamatkan setiap hunter yang masih beroperasi di pulau ini. Aku juga punya batas, katanya dengan tegas. Misi kita bukanlah untuk menyelamatkan hunter yang dalam bahaya, tetapi untuk mengidentifikasi dan melenyapkan retakan korosi tambahan. Dalam pekerjaan seperti ini, korban jiwa tidak bisa dihindari. Han Seong-ah lalu bertanya padanya, kalau kau ada di situasi itu, bagaimana perasaanmu kalau kau yang dalam bahaya? Dia berkata, apa kau tidak akan merasa dirugikan, marah, dan putus asa ingin diselamatkan? Ekspresi Huken menjadi gelap. Apa kau mencoba menyelamatkan mereka? Dengan pola pikir seseorang yang sudah siap mati, dia bukannya meremehkan emosi manusia. Dia sedang membicarakan hasilnya. Kalau kau mau menyelamatkan mereka, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jangan paksakan pilihan itu padaku. Huken dengan dingin menyuruh mereka untuk membuang mentalitas penyelamat yang naif itu. Ada kematian di dunia ini yang memang tidak bisa dihindari. Saat menghadapi akhir seperti itu, tidak peduli emosi apa yang dia rasakan. Dia akan menerimanya dengan tekad untuk mati. Jika mencoba menyelamatkan segelintir hunter malah memperburuk celah korosi dan menyebabkan lebih banyak kematian di pulau ini. Itulah dosa yang sebenarnya. Dalam situasi putus asa, keraguan adalah hal yang paling berbahaya. Jika mereka terus membawa pola pikir emosional itu ke dalam misi mereka, mereka tidak akan bertahan lama di dunia ini. Saat malam tiba, kelompok itu menemukan tempat untuk beristirahat. Mereka memilih sebuah rumah kosong sebagai tempat berlindung sementara. Bangunan itu benar-benar kosong, tanpa ada tanda-tanda makhluk korup yang pernah singgah di sana. Kim Min-jae memeriksa area itu dengan saksama dan tidak menemukan sesuatu yang aneh selain pencahayaan yang redup. Berkat lampu-lampu itu, mereka masih bisa melacak posisi para hunter lain secara kasar. Namun dari sudut pandang Huken, lampu itu juga mengekspos lokasi mereka sendiri, membuatnya jadi sangat berbahaya. Jika mereka berhadapan dengan musuh-musuh kecil, risikonya masih bisa dikelola. Tapi jika sesuatu seperti Raja Kelelawar muncul, itu akan menjadi masalah serius. Huken mengeluarkan ponselnya dan mengirim peringatan ke hunter lain. Ini skuad 8. Berdasarkan pertemuan terakhir, celah korosi alfa mungkin telah meningkat ke level 3. Menyalakan lampu sembarangan dapat menarik target berisiko tinggi. Tolong hindari melakukannya jika memungkinkan. Begitu inti dari celah korosi dihancurkan, semua makhluk yang ditopang olehnya akan lenyap. Tanpa sumber energi, zona korup itu sendiri akan runtuh. Setelah memikirkannya, Huken merasa misi ini ternyata cukup sederhana. Tidak sesulit yang dikatakan orang lain. Ketika waktunya tepat, dia akan langsung mengatasi celah korosi itu. Tak lama kemudian, malam pun tiba sepenuhnya. Han Seong-ah sudah tertidur. Kim Min-jae juga sudah terlelap. Huken diam-diam meletakkan alat alarm di samping mereka. Peralatan itu akan berbunyi jika monster mendekat, membuatnya bisa pergi tanpa khawatir. Begitu di luar, Huken bergerak cepat menembus hutan. Dia sudah memastikan lokasi celah alfa saat pengarahan. Operasi malam ini seharusnya berjalan lancar. Pada saat itu, Huken merasakan ada yang tidak beres. Ada pergerakan di depan, di dalam hutan. Dia berhenti mendadak, matanya menatap lurus ke depan. Tawa yang familiar dan meresahkan menggema di antara pepohonan. Ekspresi Huken menggelap. Dia sudah menduga semuanya berjalan terlalu mulus. Benar saja, ada yang tidak beres. Tanpa ragu-ragu, dia menyalakan apinya. Tapi saat dia berbalik untuk menghadapi ancaman itu, dia menyadari itu bukanlah monster yang dia duga. Makhluk di hadapannya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tubuhnya yang besar menjulang di atasnya.
jauh lebih besar dibandingkan pemimpin kelelawar manapun. Di saat yang sama, terjadi keadaan darurat di markas besar Asosiasi Hunter. Sinyal dari beberapa anggota skuad 5 telah padam sepenuhnya, diperkirakan tewas. Para petinggi terguncang. Lebih parahnya lagi, lebih banyak laporan korban dari skuad lain. Mulai berdatangan. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi di area itu? Petugas yang bertanggung jawab bergegas ke pusat komunikasi. Meminta bala bantuan segera dan mengeluarkan panggilan prioritas tinggi. Panggilan darurat kepada semua hunter di zona itu. Beberapa saat kemudian, peringatan lain masuk. Seseorang mendekat dengan cepat ke inti retakan korosi alfa. Sang pemimpin segera memerintahkan timnya untuk menghubungi hunter itu. Dan menyuruhnya untuk berhenti seketika. Apapun yang ada di depan sana sangat berbahaya. Lalu, data identitasnya muncul dan semua orang membeku. Hunter yang menuju ke inti alfa itu adalah Hukan dari skuad 8. Itu artinya, kemungkinan dialah yang pertama menemukan inti retakan korosi. Sang pemimpin memerintahkan koneksi segera ke terminal Hukan. Untuk memastikan kondisinya. Inti korosi yang memburuk di tengah operasi belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kekacauan ini, Hukan adalah yang pertama mendeteksi anomali dan bergegas menuju intinya. Dia harus dipantau dengan cermat. Saluran terhubung dengan cepat. Di layar, Hukan sedang bertarung sengit. Atau lebih tepatnya, berlari untuk menyelamatkan diri sambil dikejar tanpa henti oleh seekor monster. Makhluk itu jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Dan kecepatannya sangat mengerikan. Lalu, suara Hukan terdengar melalui saluran Asosiasi Hunter. Monster di belakangku ini kuatnya bukan main. Aku masih hidup sampai sekarang ini murni karena keberuntungan. Sambil berlari, Hukan mengumpat dengan keras. Bukankah ada orang yang ditugaskan untuk menyelidiki tempat ini? Kenapa tidak ada peringatan sama sekali? Akan kumasukkan inti korosi ini ke tenggorokan mereka semua. Ucapannya itu membuat para hunter di markas saling berpandangan canggung. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mematikan suara terminalnya. Memastikan dia masih hidup saja sudah cukup. Hukan tahu batas kemampuannya. Dalam kondisinya saat ini, membunuh monster itu secara langsung dengan kekuatan kasar adalah mustahil. Satu-satunya pilihannya adalah dengan menguras tenaganya perlahan dan menghabisinya dengan serangan tombak yang menentukan. Tapi makhluk di hadapannya ini benar-benar di luar dugaan. Ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan tumbang. Saat pertarungan siang hari melawan pemimpin kelelawar, Hukan telah menguras mana dalam jumlah besar dari Pulau Naga Jiao, yang sangat melemahkan musuh itu. Itu artinya dia tidak bisa meninggalkan pulau ini sekarang. Dia harus segera mencari tempat untuk memulihkan mananya. Seketika itu, matanya menajam. Dia menemukan apa yang dicarinya tepat di hadapannya. Sebuah lubang hitam pekat terbuka di tanah, bagaikan jurang tanpa dasar. Tanpa ragu, Hukan langsung melompat masuk. Saat terjatuh, dia bahkan menoleh ke belakang. Dan mengejek makhluk raksasa di belakangnya. Menyuruhnya untuk bergegas karena ada sesuatu yang ingin dia periksa. Pada saat yang sama, sinyal Hukan tiba-tiba menghilang dari monitor markas Hunter. Alasannya sederhana. Dia telah memasuki inti korosi alfa. Ketika laporan itu masuk, wajah sang ketua menjadi pucat. Ini gawat. Sangat gawat. Begitu memasuki inti itu sendiri, Hukan menyadari tempat itu jauh lebih bersih dari yang dia duga. Dengan hampir tidak ada penyebaran korosi yang terlihat. Dia mengerutkan kening. Menurut data sebelumnya, bahkan inti korosi tingkat 5 dan tingkat 3 tidak menyebar secepat ini. Jadi, seberapa ekstrim seharusnya inti tingkat 1 dan tingkat 2? Beberapa saat kemudian, Hukan melenyapkan batas retakan korosi. Yang menantinya selanjutnya adalah ancaman yang sesungguhnya, lawan yang sebenarnya. Dia bukan tipe orang yang terobsesi dengan pertarungan, tetapi jika ada sesuatu yang terus memprovokasinya, kesabarannya akan habis. Perlahan, Hukan mempererat genggamannya pada senjatanya. Salah satu kelemahan terbesar api paradoks adalah penyebarannya yang tidak terkendali. Api itu mempengaruhi setiap makhluk hidup, kecuali Hukan sendiri. Termasuk rekan-rekannya.
Itulah yang membuat api paradoks begitu menakutkan dan pada dasarnya berbahaya. Saat kekuatannya melebihi tingkat yang bisa dia kendalikan, dia tidak punya pilihan selain berhenti menggunakannya. Batasan itu tidak bisa dihindari. Pada saat itu, seekor monster muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Kukan langsung menusukkan tombaknya ke depan. Makhluk itu menjerit sekali sebelum akhirnya diam tak bergerak. Kukan tertawa kecil. Selesai. Dia kemudian mulai aktif menarik mana dari udara di sekitarnya, mengalirkannya ke dalam tubuhnya. Dia memadatkan dan menyimpannya. Mana itu melonjak ke seluruh penjuru tubuhnya, memperlebar dan memperkuat salurannya. Kukan menghela napas dalam-dalam. Jejak tipis energi iblis keluar bersama napasnya. Hasilnya sungguh menakjubkan. Jauh melampaui apa yang dia perkirakan. Kemudian, retakan mulai terbentuk di langit. Kukan melirik ke atas, sama sekali tidak terpengaruh. Sepertinya, masih ada lagi yang datang. Tidak lama kemudian, beberapa monster yang identik dengan yang sebelumnya muncul dari retakan itu. Sial bagi mereka, mereka sudah terlambat. Tubuh Kukan telah menyelesaikan penyempurnaannya. Musuh level ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. 3 monster menyerbu lurus ke arah Kukan, dan dengan satu sentakan tajam tombaknya. Dia menyeringai. Kalian benar-benar tidak punya otak. Apa kalian masih berpikir jumlah itu berarti? Sesaat kemudian, mana yang meledak dari Kukan mencabik-cabik para monster. Tak ada satupun dari mereka yang berhasil menyentuh pakaiannya. Kukan memang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, tapi dibandingkan dengan kekuatannya di dunia lain, itu masih jauh dari cukup, hanya sekitar 1% dari kekuatan aslinya. Pada saat itu, sebuah bayangan muncul di belakang Kukan. Melancarkan serangan diam-diam, bulu kuduknya berdiri. Sejak kapan makhluk itu sedekat ini? Hampir di saat yang bersamaan dengan dimulainya serangan itu, Kukan sudah menghindar. Makhluk itu bertubuh humanoid dengan kepala tikus. Inti korosinya jelas berada di level yang sama sekali berbeda. Bukannya takut, Kukan malah merasa tertarik. Dia penasaran, berapa banyak serangan berantai yang bisa ditahan oleh monster level ini. Detik berikutnya, Kukan melesat maju, tombaknya berputar dengan kekuatan dahsyat. Dia menusuk sekali, makhluk berkepala tikus itu menahannya secara langsung. Ia mengejeknya, serangan itu terlalu lambat. Yang tidak disadarinya adalah, serangan tadi bukanlah kecepatan penuh. Tapi, serangan itu cukup berat hingga membuat senjatanya retak. Kukan menatapnya tajam dan berkata dengan tenang. Tombak bulan kembar, jurus pertama, tusukan. Sesaat kemudian, makhluk itu terlempar ke belakang oleh mana Kukan. Kukan langsung memanfaatkan kesempatan itu. Menghajarnya habis-habisan bahkan sebelum ia sadar apa yang telah terjadi. Tombak bulan kembar adalah jurus andalan Kukan. Setiap serangan meninggalkan jejak biru yang meniru serangan pertama dengan sempurna. Sebanyak 4 kali. Jika Kukan hanya mengikuti jejak itu untuk menyerang, maka itu tidak lebih dari sekadar teknik dasar. Yang menghubungkan 4 serangan pasti kena. Tapi, serangan Kukan yang sebenarnya benar-benar berbeda dari serangan bertumpuk itu. Jejak birunya bisa menyerang dengan sendirinya, berubah menjadi semacam bumerang iblis kembar yang hampir mustahil dihindari. Menghadapi serangan combo tertunda semacam ini, Kukan tidak melihat kartu as tersembunyi yang dimiliki makhluk berkepala tikus itu, yang bisa digunakan untuk membalikan keadaan. Tak lama kemudian, monster berkepala tikus itu kembali terkena serangan begitu ia menunjukkan celah. Kukan bisa langsung menghabisinya. Sekarang waktunya untuk mengakhiri segalanya di detik berikutnya. Kukan melepaskan rentetan serangan tanpa henti. Setiap serangan menggema sebanyak 4 kali berturut-turut, mendorong tubuh makhluk itu hingga ke ambang kehancuran. Tak lama, bahkan kepalanya hancur setengah. Namun, ia pasti tidak mengira ini adalah akhir segalanya. Tepat saat Kukan bersiap untuk melanjutkan serangannya, sebuah kotak tiba-tiba muncul di tangannya. Dia perlahan membukanya. Begitu melihat apa isinya, Kukan membeku sepenuhnya. Sementara itu, markas besar Hunter dilanda kekacauan. Retakan korosi menyebar keluar dari pusat jembatan. Pulau Timur,
Sementara sinyal tim padam satu persatu. Menghadapi pemandangan ini, sang ketua tidak tahu harus berbuat apa. Kejadiannya telah berkembang jauh di luar dugaannya. Keputusasaan memenuhi matanya. Apa ini benar-benar akhir tanpa keajaiban? Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri dan melihat para hunter dibantai. Tepat pada saat itu, seorang bawahan berteriak, "Tuan, Anda harus lihat ini." Lanjutnya dengan mendesak, "Ada pesan baru masuk." Dari seorang hunter di dalam wilayah Alpakor. Pemimpin itu segera mengganti tayangannya ke layar utama, di mana setiap saluran menampilkan pesan dari Hukan. Pesan itu mengonfirmasi bahwa sinyal Corrosion Core telah lenyap, musnah, dan semua entitas korosi yang dihadapi para hunter telah menghilang. Melihat ini, pemimpin itu hampir tidak bisa mempercayainya. Dia menyaksikan keajaiban dengan matanya sendiri. Setelah mengirim pesan, Hukan menghela napas panjang. Dia menatap ke langit, menyadari betapa banyak bintang yang masih terlihat, dan yang lebih penting, betapa segarnya udara. Jauh lebih baik daripada di dunia lain. Waktu kembali ke 2 menit sebelumnya. Saat gelombang besar monster keluar dari celah. Pada saat itu juga, Hansanya bertarung berdampingan dengan rekan-rekannya, tubuhnya sudah penuh dengan luka. Bahkan cengkeramannya pun mulai melemah. Dia hampir tidak bisa memegang pedangnya. Lalu, entah dari mana, gelombang tekad menguasai dirinya. Dia menahan lengan kanannya ke tubuhnya dan memaksa jari-jarinya untuk mengencangkan genggaman pada pedang. Matanya terpaku pada monster-monster di depan. Jumlah mereka sekarang jauh melebihi yang ada di siang hari. Dan yang lebih penting, mereka belum menemukan Hukan setelah dia sadar. Dari belakangnya, Kim Min-jae memanggil, "Nona Han, menurutmu kita masih bisa kembali hidup-hidup?" Aku mulai panik. Dan itu bukanlah ketakutan yang tidak beralasan. Tepat di depannya, berdiri gerombolan monster yang padat. Cukup untuk menginjak-injak mereka sampai mati jika mereka menyerang bersamaan. Hansanya melirik ke belakang ke arah Kim Min-jae. Jelas sekali dia sudah mencapai batasnya. Dia tidak tahu apakah mereka akan selamat, atau berapa lama lagi dia sendiri bisa bertahan. Tapi dia sama sekali tidak boleh tumbang di sini. Detik berikutnya, seekor monster mengerikan menerjang lurus ke arah Hansanya. Tatapannya langsung menajam. Dia sedikit merendahkan tubuhnya, dan energi petir di tangannya meledak dalam gelombang yang dahsyat. Baru saat itulah dia menyadari kakinya sudah mati rasa sepenuhnya. Dia bahkan tidak tahu sejak kapan itu dimulai. Lebih parahnya lagi, 3 monster sudah mendekat dari depan. Kim Min-jae panik, tapi dia tidak punya kekuatan tersisa untuk memberikan bantuan apapun. Salah satu monster itu baru saja akan menancapkan giginya ke Hansanya. Tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, Kim Min-jae memejamkan matanya erat-erat. 5 detik berlalu, tapi teriakan yang dia duga tidak pernah terdengar. Ketika mereka membuka mata lagi, mereka dihadapkan dengan pemandangan yang mengejutkan. Semua monster di depan mereka telah lenyap. Lenyap menjadi abu. Keesokan harinya, Hukan bisa bergabung lagi dengan mereka di titik kumpul hunter di Pulau Bridge East. Begitu melihat pemandangan itu, raut wajahnya langsung muram. Banyak sekali yang terluka. Apa Rift Korosi ini sudah mengamuk selagi aku pergi? Yang lainnya menatap dengan tidak percaya. Kau benar-benar membereskan Rift Korosi level 3 sendirian? Tapi, melihat perawakannya yang kurus itu. Dilihat dari manapun, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sanggup melakukan hal itu. Hukan berjalan sedikit ke depan dan tak lama kemudian menemukan anggota skuad ke-8. Kim Min-jae benar-benar terpana. Dia tak pernah menyangka Hukan benar-benar membereskan Rift itu seorang diri. Hukan hanya bisa tertawa dingin. Bukannya mengambil keputusan, tapi tubuhnya bergerak sendiri sebelum otaknya berpikir. Semua yang dilakukannya hanyalah demi melindungi rekan-rekan hunternya. Karena semuanya berjalan begitu lancar, menurutnya. Inilah saatnya untuk benar-benar berperan sebagai orang baik dan menghapus citra jahat yang melekat padanya selama ini. Saat itu juga, seseorang memanggil dari belakangnya, memperkenalkan diri sebagai Park Yong Kai. Seorang manajer cabang dari perusahaan operasional Korea. Hukan meliriknya dan bertanya dengan datar. "Jadi,
Kaulah yang mengirimku ke sini? Park Yong-kai kemudian memintanya untuk ikut. Menjelaskan bahwa wali kota ingin bertemu dengannya. Sudah tak terhitung berapa kali dia dipanggil seperti ini, diperintah-perintah. Sepertinya memerintah sudah jadi kebiasaan orang-orang tua itu. Memikirkan hal itu, Hukan tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Kontraknya tidak pernah menyebutkan imbalan apapun untuk melenyapkan ancaman level 3. Jadi, mumpung sudah di sini, lebih baik sekalian membicarakan soal bayaran. Setelah Hukan keluar dari mobil, seorang pria lain menghampirinya dan menyapanya lebih dulu. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Lee Bijai, seorang koordinator yang mengurus negosiasi kemitraan. Sambil berjalan, Lee menjelaskan bahwa wali kota sudah sangat menantikan pertemuan ini. Dan benar-benar terpana ketika laporan Pulau Bridge East masuk saat fajar. Ketua langsung memerintahkan agar pertemuan ini diatur. Membatalkan semua janji temu lainnya hanya untuk bisa berbicara langsung dengan Hukan. Seorang pendatang baru yang menghancurkan origin level 3 sendirian adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak era para hunter veteran generasi pertama. Hukan tidak menyangka kalau di masa lalu ada orang yang pernah berhasil melakukan hal yang sama. Orang itu pastilah sosok yang luar biasa. Tak lama setelah Hukan tiba di kantor wali kota, seorang pria yang agak tambun muncul di hadapannya, tersenyum hangat. Selamat datang. Nama saya Park Ji-hyun, wali kota-kota ini. Maaf sudah memanggilmu di hari yang suram ini. Dia lalu mengundang Hukan ke kafe pribadinya. Berharap mereka bisa duduk dan membicarakan semuanya baik-baik. Sebagai wali kota Incheon, Pulau Bridge East sudah lama menjadi masalah besar baginya. Karena hanya dengan menyelesaikannya, dana bisa disetujui. Dan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan dan guild-guild mahal terkenal sangat sulit. Hukan menyesap kopinya. Banyak yang mengira dia benar-benar ingin memeras wali kota demi bayaran yang besar. Tapi saat wali kota tahu kalau di atas kertas Hukan masih tergolong sebagai pendatang baru, dia malah terlihat cukup bangga. Reaksi itu membuat Hukan benar-benar bingung. Dia tidak mengerti kenapa situasinya tiba-tiba jadi seperti ini. Ternyata, Incheon adalah salah satu wilayah inti di negara Haji. Dan berkat infrastruktur bandaranya yang kelas dunia, jaringan logistik raksasa mengalir melaluinya setiap hari. Ditambah lagi, inisiatif zona ekonomi bebas telah mengubah tempat-tempat seperti Songdo dan Shanghai menjadi pusat internasional. Menarik begitu banyak investor asing sampai-sampai sulit untuk memilih. Dengan modal raksasa yang beredar di wilayah metropolitan Incheon, dan barang-barang yang diangkut melalui bandara, semuanya seolah menunjukkan kalau jalan Hukan sebagai hunter akan berjalan sangat mulus. Hampir seolah-olah sengaja ditaburi kesuksesan. Saat itu, Hukan memotong pembicaraannya. Saya ingin memastikan satu hal dulu. Kalau Anda menawarkan dukungan sebesar ini, saya berasumsi Anda menginginkan imbalan. Contohnya, membantu wali kota yang elektabilitasnya sedang turun untuk terpilih kembali. Wali kota berdeham dan tersenyum kecut. Anda benar-benar tahu banyak, ya? Ponsel zaman sekarang membuat segalanya jadi transparan. Hukan sudah mencarinya di internet. Masa jabatan wali kota akan berakhir awal tahun depan, dan dilihat dari situasi saat ini, kebanyakan orang berpendapat bahwa peluangnya untuk terpilih kembali sangat kecil. Keringat mulai membasahi pelipis sang ketua. Anda belak-belakan sekali, katanya. Tapi selama proses ini, bukankah persetujuan dari pemerintah kota Incheon akan diperlukan? Tidak seperti pengumuman publik. Sebagai pendatang baru, Hukan memang butuh izin wali kota untuk masuk. Dan jika ditangani dengan baik, wali kota bisa dengan mudah mempromosikan dirinya sendiri sebagai penemu hunter jenius, dengan memasukkan Hukan ke dalam narasinya sendiri. Dan bahkan mengklaim pencapaian itu sebagai jasanya. Wali kota melanjutkan penjelasannya. Berkat infrastruktur yang dia sebutkan sebelumnya, dia punya hubungan dekat dengan banyak perusahaan domestik dan internasional. Sambil menekan bungkusan kopi di atas meja dengan tangannya, dia memberikan contoh. Kontrak endorsement merek ini akan segera berakhir. Dan wajah Hukan bisa dengan mudah dicetak di kemasannya. Dan itu bukan satu-satunya kesempatan yang tersedia saat itu. Hukan memotongnya,
Nadanya tenang tapi tajam. Saya pasti terlihat sangat murahan di mata Anda. Bukan begitu? Ekspresi wali kota langsung menegang, jelas dia terkejut. Hukan mengikuti berita akhir-akhir ini, dan dunia ini sepertinya sangat membutuhkan wajah baru. Seseorang yang bisa menyingkirkan awan kelabu yang menyelimutinya. Tatapannya menajam saat dia melanjutkan. Anda terus bilang bisa memberikan saya segalanya. Tapi semua itu adalah hal yang cepat atau lambat akan saya dapatkan sendiri. Tidakkah itu terdengar tidak adil? Wali kota menawarkan proposal tambahan. Seperti memilih siapa saja yang boleh mengambil komisi yang aman dengan bayaran tinggi. Tapi bagi Hukan, ide itu sangat membosankan. Dia melambaikan tangannya dengan acuh, lalu bersiap untuk pergi. Sambil meminta wali kota untuk menyampaikan ucapan selamatnya kepada model merek kopi itu. Lagi pula, berkat penolakan Hukan, model itu bisa terus mewakili merek tersebut. Sementara itu, di bawah jembatan di tempat lain, dua pria berdiri dalam bayang-bayang. Salah satu dari mereka berkata pelan, sepertinya jembatan. Eksperimen Pulau Timur telah gagal. Pria yang berlutut di tanah itu hanya bisa terus meminta maaf. Meski begitu, dia menambahkan bahwa setidaknya ada satu kabar baik. Mendengar kata-kata, kabar baik. Pria yang berdiri itu langsung menunjukkan minat. Kabar baik yang dimaksud adalah sebuah klip yang disimpan oleh asosiasi. Dari ujian kualifikasi Hunter. Yang dengan jelas menunjukkan siapa yang menggunakan parados flame. Menonton rekaman itu, pria tersebut tersenyum perlahan. Anak baru itu. Benar-benar mengesankan, model.